Ya, pemerintah Kota Bandung melakukan beberapa pelonggaran pada masa penerapan PPKM level 4 saat ini. Bagaimana implementasinya? Kami telah terhubung dengan Wakil Wali Kota Kota Bandung, Kang Yana Mulyana. Selamat sore, Kang Yana. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas Aldi sehat. Baik, Alhamdulillah. Kang Yana, ini sempat terjadi demo juga pada PPKM darurat kemarin di Kota Bandung ya, karena adanya himpitan ekonomi warga. Sebetulnya evaluasi dari Pemkot sendiri pada masa PPKM darurat sebelum bertransisi ke PPKM level 4 saat ini seperti apa, Kang? Jadi sebetulnya kalau kita lihat tren peningkatan penyebaran COVID-19, memang sangat fluktuatif lah pada saat sejak 3 Juli sampai terakhir kemarin itu pernah kita menyentuh peaknya itu penambahan per hari 634 orang positif. Nah saat ini sudah turun ke 374. Jadi kalau kita lihat mudah-mudahan ini salah satu efektivitas PPKM darurat diterapkan di Kota Bandung ya. Harapannya sih seperti itu. Gitu Mas Aldi. Kan sudah dilakukan juga ada pelonggaran termasuk pelonggaran dari penyekatan. Kenapa pelonggaran tersebut saat ini dipilih oleh Pemkot Kota Bandung? Apakah tidak takut nantinya, Kang, adanya lonjakan kasus kembali karena sudah sempat angkanya turun pada masa PPKM darurat kemarin? Jadi memang setelah kami pemerintah kota bersama pimpinan kota yang lain, forum pimpinan daerah yang lain, itu mengevaluasi karena memang kemarin PPKM darurat itu cukup lama diterapkan, tentunya berdampak terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Sehingga kemarin disepakati saat ini relaksasi yang baru dilakukan itu membuka penyekatan jalan dari yang biasanya 3 kali penyekatan, sekarang hanya 1 kali penyekatan jalan dan itu malam sampai ke pagi hari itu aja. Yang lainnya sih perwal yang kita keluarkan itu sebenarnya belum ada relaksasi lain, Mas Aldi. Termasuk tempat bukanya restoran-restoran, kafe-kafe, dan tempat usaha saat ini apakah sudah mulai diatur relaksasi bagi sektor-sektor tersebut, Kang? Belum, jadi itu kalaupun ini tetap mereka nggak boleh makan di tempat ya, jadi tetap hanya boleh dibungkus ya, take away, nggak boleh dine in. Saat ini target dari Pemkot Bandung sendiri untuk menurunkan atau menekan angka penyebaran COVID-19 di sana bagaimana, Kang? Jadi sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman yang kami lakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung itu level mikro. Jadi kalau kita bicara dari jumlah RT yang ada, itu mungkin sekitar 93%-nya itu hijau, nggak ada positif aktif ya gitu. Jadi kalau itu kita bisa lokalisir dan alhamdulillah sih dengan karakter warga Bandung gotong royong ya. Jadi kalau ada yang isoman itu disupport oleh tetangga-tetangganya kebutuhan mereka selama isoman. Jadi itu lebih efektif ya, dan alhamdulillah sih sebetulnya apa yang kita lakukan ini kemarin berdampak terhadap menekan penyebaran virus corona COVID-19 di Kota Bandung. Oke, kalau kita bicara soal pelonggaran, penyekatan atau pengetatan ini kan kembali lagi kita berkaca berdasarkan pada kasus aktif yang terjadi di suatu wilayah atau kota begitu. Tapi pasti akan ada langkah antisipasi yang dilakukan jika kemudian pelonggaran atau relaksasi sekecil apapun yang dilakukan ini berpotensi terhadap penambahan kasus COVID-19 di sana. Apa kemudian antisipasi jika terjadi lonjakannya? Bagaimana kesiapan tenaga kesehatan, alat kesehatan, hingga fasilitas seperti tabung oksigen yang saat ini mulai langka di beberapa wilayah, Kang? Jadi kan memang penyebaran COVID-19 itu terjadi karena mobilitas. Jadi itu kan karena transmisi dari manusia ke manusia. Jadi memang kemarin kita sepakat untuk menekan penyebaran itu adalah juga termasuk menekan mobilitas warga lewat penyekatan-penyekatan. Makanya kemarin sebetulnya mudah-mudahan tanggal 3 sampai 20, sementara kita paham inkubasi virus corona COVID-19 4 hari, mudah-mudahan tanggal 3, 4, tambah 14 hari itu jatuh mungkin di tanggal 17, 18 Juli, mudah-mudahan itu inkubasinya sudah selesai ya. Nah kita juga tetap sebetulnya mudah-mudahan meskipun bor saat ini turun, tapi kita terus
mengkonversi tempat tidur di rumah sakit rujukan dari yang non-COVID, mereka tetap harus menambah untuk yang COVID. Mudah-mudahan ini sih nggak dipakai, tapi insya Allah fasilitas kesehatan kita siapkan, kemudian kita juga tentunya nanti antisipasi kalau ternyata dengan relaksasi yang pelan-pelan kami buka ini, sangat hati-hati ini, nanti indikator ada peningkatan, tentunya kita lakukan penekanan mobilitas lagi. Karena memang kuncinya menekan mobilitas ya kalau pengalaman kami sih di Kota Bandung. Oke, nah kemudian bagaimana Pemkot memfasilitasi warga, Kang Yana, dalam hal memberikan bantuan sosial ini agar bisa tepat sasaran, juga cepat penerimaannya kepada seluruh warga yang ada di sana? Jadi alhamdulillah saat ini ada 3 jenis bantuan sosial. Yang pertama itu diberikan oleh pemerintah pusat berupa beras 10 kg, beras medium, itu diberikan kepada warga yang terdata di DTKS. Kemudian ada lagi yang tidak non DTKS, itu bersumber dari APBD Kota Bandung sendiri. Kita anggarkan sekitar 30 miliar, itu kita berikan untuk 60.000 warga Kota Bandung di luar DTKS. Itu masing-masing menerima 500.000 dan itu disalurkan lewat Bank BJB, dan itu hanya dengan QRIS ya, QR itu. Jadi nggak perlu buka rekening, nggak repot lah. Cukup dengan 1 lembar aja dia bisa langsung cairkan. Kemudian satu lagi ada bantuan sosial dari Kementerian Sosial, itu buat warga lain juga yang tidak prinsipnya tidak boleh ada duplikasi lah, tidak boleh ada orang yang 2 kali menerima jenis bantuan yang berbeda. Satu lagi dari Mensos tadi, yang ketiga adalah warga mendapat bantuan masing-masing 5 kg beras, tapi ini jenisnya premium. Jadi mudah-mudahan bantuan sosial ini bisa membantu warga-warga Kota Bandung yang terdampak kemarin PPKM darurat pandemi COVID-19 ini. Insya Allah ini meringankan. Di luar itu juga cukup banyak para pengusaha, para komunitas, termasuk dari TNI Polri juga membantu sembako, membantu keperluan bagi warga-warga yang terdampak oleh PPKM darurat kemarin, Mas Aldi. Oke. Kang Yana kan tadi sempat juga menyebutkan ya bahwa pembatasan sosial ini, kemudian juga bantuan sosial ini pasti dilakukan ke lingkungan terkecil, kecamatan, desa. Bagaimana kemudian Kang Yana kontrol dari pemerintah pusat agar tidak ada miss dalam penerapan pembatasan mobilitas di lingkungan kecamatan ataupun desa, dan juga agar bantuan sosial ini tepat sasaran, tidak ada duplikasi tadi, dan juga jumlahnya tepat begitu saat diterima oleh warga yang berkebutuhan? Kan pertama, yang soal beras tadi itu kan berasnya bersumber dari pemerintah pusat, disalurkan lewat Bulog. Jadi packingnya udah jelas, itu yang 10 kg jenis beras medium. Kemudian datanya juga itu yang sudah diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial berdasarkan DTKS. DTKS itu kan juga sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang tadi yang bantuan tunai juga itu kita mendapatkan data dari kewilayahan, RT, RW, lurah, itu di luar data yang tadi bantuan pertama. Ini juga diverifikasi, divalidasi dari sekitar 60.000 yang kita anggarkan. Terakhir itu hari Selasa hari Rabu kemarin saya dapat laporan yang betul-betul sudah lolos verifikasi validasi itu sekitar 45.000. Jadi yang 15.000-nya itu masih tetap diverifikasi validasi. Tujuannya semua adalah supaya tidak, karena ada yang nick-nya salah, ada yang duplikasi, ada yang apa, sehingga itu dikembalikan. Nah, ini mudah-mudahan terus kita. Kemudian yang tadi yang bantuan dari Mensos yang 6.000 beras 5 kg, tapi ini yang premium, ini juga datanya diberikan kepada beberapa kelompok lain yang terdampak. Tadi kalau yang 500.000 yang dari pemerintah kota itu kita utamakan untuk lansia, untuk disabilitas gitu ya, dan kelompok-kelompok lain di luar data DTKS yang memang terkena dampak
Baik. kemarin PPKM darurat. Itu Mas Aldi. Baik, Kang Yana, ini semoga relaksasi yang dilakukan secara perlahan oleh Pemkot Bandung benar-benar bisa tetap menjaga laju penyebaran angka kasus COVID-19 yang ada di Kota Bandung, sekaligus juga masyarakat yang saat ini ekonomi terhimpit juga benar-benar bisa terbantu ya dengan adanya bantuan sosial yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kota sendiri. Terima kasih untuk sementara Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore, Kang Yana, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih.